Di era digital saat ini, pendidikan sekolah dasar menjadi fondasi krusial bagi tumbuh kembang kognitif murid. Namun, tantangan besar muncul ketika materi IPAS yang kompleks mulai memudarkan antusiasme di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ainun Lutfi Alfiatin, saat ini bertugas di SD Negeri Pondok Labu 07. Izinkan saya membagikan praktik baik untuk menjembatani kurikulum dengan generasi murid digital melalui sebuah inovasi, yakni menciptakan media pembelajaran interaktif mata pelajaran IPAS di SD Negeri Pondok Labu 07. Inilah perjalanan kami dalam mewujudkan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berpihak kepada murid melalui media pembelajaran interaktif. Kondisi awal menunjukkan rendahnya keterlibatan murid kelas 5A. Meskipun mereka adalah generasi digital native, kenyataannya di kelas masih bertumpu pada pembelajaran dengan buku teks dan presentasi statis yang satu arah. Hasil observasi dan diskusi dengan rekan sejawat didapatkan bahwa masalah utamanya bukan pada kemampuan kognitif, melainkan pada rendahnya motivasi belajar akibat media yang kurang menggugah. Murid membutuhkan sesuatu yang visual, konkret, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Mengubah materi yang padat menjadi aset digital bukanlah hal yang mudah. Saya menghadapi tantangan dalam manajemen waktu, keterbatasan teknis, hingga upaya keluar dari zona nyaman. Namun, tantangan ini justru menjadi peluang. Melalui program pembatik, Google Master Trainer, Gemini Academy, dan Wardah Inspiring Teacher, saya mendapatkan bekal untuk menciptakan solusi inovatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak bagi murid. Aksi dimulai dengan merancang desain pembelajaran. Dengan bantuan Gemini AI dan Canva, saya menyusun narasi yang komunikatif dan kuis yang adaptif. Di dalam kelas, media pembelajaran interaktif berperan sebagai katalisator. Murid diajak bereksplorasi secara mandiri, melatih kebiasaan kritis dan mandiri sesuai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Suasana kelas pun berubah menjadi ruang kolaborasi yang hidup. Nilai gotong royong dan berkebinekaan global terpancar saat mereka berdiskusi kelompok, saling menghargai pendapat, dan bekerja sama memecahkan tantangan dalam media pembelajaran interaktif. Pembentukan karakter kami integrasikan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimulai dengan membiasakan murid mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menanamkan nilai berakhlak mulia. Melatih kemandirian dan daya kritis melalui literasi yang menjadi modal utama mereka sebelum bereksplorasi dengan media interaktif. Kami juga memastikan murid memiliki fisik yang kuat melalui aktivitas olahraga. Selain itu, kebiasaan makan bekal bersama menjadi salah satu prioritas sekolah kami, karena raga yang sehat adalah kunci fokus dalam belajar. Saya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai seorang fasilitator yang berkeliling,
memberikan bimbingan bagi mereka yang membutuhkan. Dampaknya luar biasa, rata-rata nilai kelas naik dan ketuntasan klasikal melonjak dari 67% menjadi 91%. Skor minat belajar pun naik mencapai 93%. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inspirasi best practice yang dilakukan di lingkungan SDN Pondok Labu 07. Transformasi pembelajaran IPAS melalui pembelajaran media pembelajaran interaktif atau MPI telah membawa perubahan atmosfer kelas yang sangat signifikan. Sebelumnya, IPA seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang padat materi dan membosankan bagi murid. Namun dengan hadirnya MPI, materi yang abstrak menjadi lebih konkret dan menyenangkan. Semoga best practice ini terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidik lainnya untuk terus berinovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat keberhasilan best practice yang telah dilakukan oleh Ibu Ainun dalam melaksanakan proses pembelajaran pada materi IPAS, menggunakan media pembelajaran interaktif, membuka mata saya dan teman-teman di SD Negeri Pondok Labu 07. Jujur saja, selama ini kami merasa kesulitan untuk membuat materi IPAS yang kompleks menjadi sederhana untuk dipahami oleh anak-anak. Namun, sejak rekan saya, Ibu Ainun, menerapkan MPI dalam proses pembelajarannya, maka saya melihat adanya perubahan besar pada siswa-siswi yang dipimpin oleh beliau di kelasnya. Mereka tampak lebih ceria dalam proses belajar, bersemangat, dan berebut untuk mencoba fitur-fitur baru interaktif yang ada di layar. Yang membuat saya terkesan adalah bagaimana MPI ini mampu memicu semangat dan rasa ingin tahu siswa secara mandiri. Inovasi ini membuktikan bahwa teknologi ternyata dapat dipadukan dengan pedagogik yang tepat, bisa menciptakan pengalaman belajar yang mendalam atau deep learning. Belajar IPA sekarang seru banget. Dulu aku pikir IPAS itu cuma buku yang tebal, tapi sejak pakai MPI rasanya kayak lagi main game. Gambarnya bagus dan aku bisa klik-klik sendiri materinya. Aku jadi nggak ngantuk lagi di kelas. Dulu aku susah bayangin gimana rantai makanan. Tapi lewat media interaktif ini semuanya jadi lebih jelas. Videonya keren dan ada kuisnya juga. Aku jadi lebih cepat paham dan selalu semangat kalau jam pelajaran IPAS. IPAS pakai MPI di sekolah asik banget. Materinya jadi gampang dimengerti dan gak membosankan. Terima kasih Bu Ainun sudah bikin belajar menjadi semenyenangkan ini. Teknologi memang tidak dapat menggantikan peran guru, namun melalui guru yang hebat dan kreatif, teknologi dapat berubah menjadi suatu alat bantu bagi pembelajaran murid. Melalui inovasi meningkatkan pembelajaran IPAS dengan media pembelajaran interaktif, kita tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan dapat menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita semangat bergerak dan berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya, Ainun Lutfi Alfiatin, bangga menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.